Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis urin. Analisis urin. Pemeriksaan analisis urin atau urinalisa dapat memberikan informasi yang cukup signifikan dan mampu mendeteksi penyakit pada sistem urinarius, baik yang disebabkan oleh kelainan fungsi maupun kelainan struktur anatomi ginjal. Berbagai pemeriksaan terhadap bahan urin yang dilakukan secara berkelanjutan akan sangat berperan dalam pengobatan klinik. Cara pemeriksaan. Pemeriksaan urin rutin adalah pemeriksaan makroskopik, mikroskopik, dan kimia urin yang meliputi pemeriksaan protein dan glukosa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan urin lengkap adalah pemeriksaan urin rutin yang dilengkapi dengan pemeriksaan benda keton, bilirubin, urobilinogen, darah samar, dan nitrit. Yang pertama, ada pemeriksaan makroskopik. Yang diperiksa adalah volume, warna, kejernihan, berat jenis, bau, dan pH urin. Yang kedua, ada pemeriksaan mikroskopik. Yang dimaksud dengan pemeriksaan mikroskopik urin yaitu pemeriksaan sedimen urin. Yang ketiga, ada pemeriksaan kimia urin. Di samping cara konvensional, pemeriksaan kimia urin dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dengan hasil cepat, tepat, spesifik, dan sensitif, yaitu memakai reagen pita. Nilai normal. Nilai normalnya, ciri-ciri dan komposisi urin yang normal adalah urin berwarna kuning muda ataupun tua, memiliki pH 6-7, memiliki atau tidak memiliki aroma amonia, tidak mengandung glukosa dan protein, serta terdapat atau tidak terdapat ion klorida. Interpretasi data. Analisa urin dilaksanakan berdasarkan rekomendasi untuk melakukan screening pada populasi yang berisiko, yaitu pemeriksaan analisa urin setiap 1-2 tahun jika urin pasien normal. Sedangkan setelah urin pasien menjadi abnormal, maka bersama-sama dengan pemeriksaan proteinuria 24 jam untuk menilai stadium penyakit sehingga penanganan yang dilakukan dapat memperlambat progresivitas kerusakan ginjal. Jenis kelainan dan penyebabnya. Penyakit gagal ginjal akut yaitu kerusakan parenkim ginjal pada tubulus, yaitu cedera tubulus karena iskemia atau nefrotoksik. Yang kedua, ada penyakit glomerular. Penyebab kerusakannya adalah mutasi genetik, infeksi, pemaparan toksin, autoimun, aterosklerosis, hipertensi, emboli, trombosis, atau diabetes mellitus. Yang ketiga, ada penyakit batu ginjal. Pembentukan batu merupakan hasil akhir proses yang terjadi secara bertahap, di mana ada faktor-faktor keseimbangan untuk kristalisasi yang meningkat dan faktor yang menghambat kristalisasi dari garam-garam di urin. Yang keempat, ada penyakit tubulointerstitial. Pada yang primer ditandai dengan kelainan histologik dan kelainan fungsi tubulus dan interstitium, sedang yang sekunder oleh adanya cedera glomerular dan vaskuler yang berlanjut ke tubulus. Etiologi dan terapi pilihan. Yang pertama, gagal ginjal kronik disebabkan oleh berbagai penyakit seperti glomerulonefritis akut, gagal ginjal akut, penyakit ginjal polikistik, obstruksi saluran kemih,
pielonefritis, nefrotoksin, dan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi, lupus eritematosus, poliartritis, penyakit sel sabit, serta amiloidosis. Yang kedua ada glomerulonefritis, adalah penyakit parenkim ginjal progresif dan difus yang sering berakhir dengan gagal ginjal kronik, disebabkan oleh respon imunologik dan hanya jenis tertentu saja yang secara pasti telah diketahui etiologinya. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Yang keempat ada hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu faktor pemburuk fungsi ginjal di samping faktor lain seperti proteinuria, jenis penyakit ginjal, hiperglikemi, dan faktor lain. Terapi umum untuk mengatasi gejala batu saluran kemih adalah pemberian analgesik, harus diberikan segera pada pasien dengan nyeri kolik akut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.